Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya kali ini akan membahas masalah kesadaran beragama tetapi over macam itu ya. Sebenarnya dilihat dari kesadaran beragamanya ini sebenarnya sudah menunjukkan kebaikan sebenarnya semacam itu. Tetapi beragamanya yang over, ini yang berlebihan tentunya ya, macam itu. Sehingga saya katakan di sini akhirnya menjadi tidak benar semacam itu. Lalu beragama yang over ini, kesadaran beragama yang over ini yang macam apa? Ya, saya katakan sebagai contoh, ini katakanlah pakaian hijab semacam itu ya. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa umat ya, istri-istri Nabi itu disuruh memanjangkan jilbabnya ya, macam itu. Ini disuruhnya seperti itu ya, kecuali yang boleh ditambahkan misalkan wajah, tangan, kaki, yang telapaknya itu, ini boleh ditambahkan sebenarnya ya. Kenapa? Ya ini sangat riskan jika seorang menjadi katakanlah pakai masker yang tidak kelihatan atau yang hanya kelihatan matanya saja. Ini kan risih ya, kalau memakainya ini kan risih. Kemudian ya itu boleh diperlihatkan sebenarnya semacam itu ya, yang ada di Al-Quran semacam itu. Sehingga pakaian ini seolah-olah menjadikan seseorang ini menjadi ciri khas atau menjadi sifat eksklusif, seolah-olah dia nanti jika meninggal misalkan ya, di akhirat sudah dipastikan seolah masuk surga semacam itu ya. Lalu karena dia seolah-olah sudah menjadi penghuni surga, akhirnya bisa mengolok-olok yang bukan dari golongannya semacam itu, bahkan bisa mengkabar-kabarkan terhadap orang yang di luar golongannya itu semacam itu. Inilah saya katakan orang yang over beragama semacam itu. Padahal kalau ditanya benaran model apa agama yang dijalankan, dasar-dasar apa yang dijalankan, saya sangat yakin dia sebenarnya tidak mengetahui, hanya mengikuti dari pemikiran atau argumen yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya semacam itu. Lalu kebenaran yang sebenarnya benar menurut Allah itu yang mana? Ya tentu sampai harusnya kembali kepada jalan Al-Quran, harusnya semacam itu. Sehingga sebenarnya jika sampean mengetahui apa itu makna dari Al-Quran itu, saya sangat yakin sampean sudah beragama dengan benar. Sebab apa? Tentu jika sampean merasa eksklusif, kemudian bisa menjustis yang lainnya, pemahaman sesat misalkan bid'ah semacam itu, seolah-olah sampean yang paling benar, itulah justru kebenaran agama sampean justru berlebih, dan berlebih itu tidak nyampe juga ya. Jadi kelebihan dan kekurangan itu tentu tidak akan nyampe juga gitu ya. Misalkan sampean ingin ke rumah saya misalkan ya,
sampean tidak nyampe ke rumah saya ini juga kekurangan. Sampean kelebihan dari rumah saya ini lebih lagi, ini juga tidak nyampe ke rumah saya ya. Semacam itu ya, contohnya semacam. Akhirnya Pak ya kelebihan dan kekurangan sebenarnya ya tidak pas, tidak ada sebenarnya, tidak nyampe juga, artinya kelebihan juga tidak nyampe, kekurangan juga tidak nyampe, semacam itu yang saya maksud. Oleh karena itu kesadaran beragama ini sebenarnya baik, saya semacam itu, tapi merasa eksklusif, merasa benar, seolah-olah ulamanya yang dipilih atau ustadznya yang dipilih sudah keren, sudah logikanya lucu misalkan, semacam itu. Ini tidak menjamin apapun tentang kesuksesan seseorang ulama atau siapapun itu nanti di akhirat itu menjamin seseorang itu akan dijamin masuk surga, semacam itu ya. Ingatlah, oleh karena itu sering saya katakan untuk kembali ke jalan Allah dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul terhadap makna Al-Quran itu. Jadi tidak dilebihkan, tidak diendel-endeli dengan argumen-argumen yang menyeret seolah-olah agama itu nantinya masuk ke ranah politik, apalagi semacam itu ya. Oleh karena itu sampean terhadap sampean yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik misalkan ya, tidak ada agenda untuk berpolitik misalkan, jangan mudah ikut-ikutan semacam itu hanya karena seseorang tersebut berpakaian seolah-olah itu pakaian muslim, semacam itu ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada kalau pakaian gamis, hijab itu menjamin seseorang menjadikan imannya lebih takwa misalkan, lalu dan dijamin masuk surganya, semacam itu ya. Kenapa? Ada cerita misalkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian ada ulama Barsis semacam itu, kemudian Bal'am bin Ba'urah semacam itu. Sering saya kisahkan sebenarnya ya. Untuk mengingat-ingat bagaimana cerita Bal'am bin Ba'urah, kemudian ulama Barsis, kemudian siapa itu kisah ya, kalau yang sudah jelas dikisahkan di dalam Al-Quran itu perjalanan Musa dengan Nabi Khidir, semacam itu. Sehingga apa? Sampai agar tidak kelewat dari cara beragama itu sendiri, macam itu ya. Karena apa? Kalau sampai benar-benar mengamalkan ayat Al-Quran, tentu di situ sampai akan menemukan cerita macam Nabi Musa sama Nabi Khidir, yang terang-terang Nabi Khidir ini dikatakan membunuh anak masih bersih, semacam itu. Kemudian membakar perahu, semacam itu. Ini sesuatu kalau dilihat dengan kasat mata ini jelas perbuatan zalim, semacam itu. Tapi mengapa di sisi Allah justru Nabi Khidir lebih alim dibanding Nabi Musa, semacam itu. Oleh karena itu, oleh Allah Nabi Musa disuruh berguru terhadap orang yang sangat dekat dengan Allah, semacam itu ya. Demikian halnya saat ini, jika sampean mau berpikir, belum tentu yang sampean anggap kelihatan ya Jawa medoknya seperti Pak Jokowi ini ya. Kemudian kelihatan desanya semacam itu ya. Kemudian kelihatan aksen Jawa kalau berbahasa Inggrisnya, semacam itu. Lalu serta-merta sampean merasa lebih baik bahasa Inggrisnya, lebih
cerdas. Seolah-olah ya itu hanya sebab apa? Sampai belum membuktikan apa-apa. Ya, tapi jelas Pak Jokowi ini, kalau saya yang mengatakan ini jelas-jelas smart. Sebab apa? Belum ada ceritanya presiden yang sebelum-sebelumnya itu mencanangkan misalkan ya ada tol laut, tol udara, tol darat, ya, kemudian semacam itulah, katakanlah ada tol udara semacam itu, sama mengejeknya dulu, ya. Tapi sekarang bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi misalkan ya, ternyata itu smart. Sampean bahkan belum memikirkannya semacam itu. Kemudian bagaimana cara mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dikuasai asing, sampean tidak bisa menjalankan sebelumnya. Tapi Pak Jokowi bahkan perusahaan-perusahaan ini sudah kembali ke pangkuan RI saat ini. Ini sebenarnya berkah dan nikmat dari Allah sebenarnya kalau sampean tahu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa campur tangan Allah di dalamnya. Ini sudah sangat jelas dikatakan dalam Al-Quran macam itu. Sehingga penilaian sampean terhadap orang lain, misalkan menjadi kafir, misalkan ya, menjadi sesat, itu sebenarnya tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah macam itu. Kenapa? Penilaian akan selalu atas diri Allah, bukan diri sampean semacam itu. Itu loh. Ya. Oleh karena itu, kembalilah ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran. Baik, orang-orang yang mengaku diri beragama yang benar semacam itu. Sebab saya berkata demikian ini, saya sangat tahu hal itu, ya. Semacam itu, karena mabuk seolah-olah Ustadz sampean itu smart semacam itu, argumennya masuk di akal semacam itu, kemudian berfatwa lalu mengkafir-kafirkan orang lain, kemudian diikuti oleh banyak orang-orang terkenal misalkan ya. Kalau seolah-olah menjustis bahwa Ustadz ini sudah benar di mata Allah semacam itu. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa pakaian seseorang itu misalkan ya, kepandaian seseorang itu untuk berbicara, argumentasinya diterima oleh akal sampean itu menjadikan seseorang tersebut menjadi dijamin masuk surga semacam itu ya. Oleh karena itu, kesadaran beragama sampean ini sudah baik sebenarnya. Tetapi masuknya sampean ke komunitas yang eksklusif misalkan ya, kemudian hanya ustadz yang terkenal semacam itu mengesampingkan kebenaran ajaran agama itu sendiri, ini justru sangat berbahaya. Karena apa? Kesadaran sampean ini nantinya akan tersesat juga. Ini yang kemungkinan banyak terjadi. Setan menggoda seseorang ini kalau bisa dijerumuskan, tetapi jika tidak bisa menjerumuskan secara lawan arah, tentu setan akan menjerumuskannya dengan berpura-pura menjadi sahabat sampean, mendukung sampean, misalkan semacam itu, sehingga sampai tidak berasa lalu masuk ke dalam jebakan setan tersebut. Inilah yang saya katakan bahwa beragama tentunya ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dasar agama itu sendiri, harusnya semacam itu ya. Harusnya sampean belajar Al-Quran itu kalau ya istilahnya setiap hari lah semacam itu, kalau bisa ya. Semacam itu.
tapi jangan mudah ikut-ikutan. Ya, Ustadz sampean mengatakan begini, lalu sampean menyampaikannya seolah-olah apa yang dikatakan Ustadz sampean itu selalu di atas rata-rata, ya. Sampai itu. Ingatlah bahwa kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harusnya ingat. Jika ada yang mengajarkan untuk menentang, untuk mengejek, untuk menghina, ini jelas bukan ajaran Allah, bukan ajaran Al-Quran. Dan mulai introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.